jadi 3. Atau mutawatir selama kurang lebih selama 23 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada peraturan tak tertulis ya. Jadi kalian nggak usah khawatir ketinggalan materinya, karena materinya kan udah di-share, jadi nggak usah ambil foto atau video apapun itu. Jadi apanya ditaruh, fokus aja sama kita ini. Jadi nggak usah ambil foto apapun, oke? Ya wis kalau cepat ya. Nah, sebelumnya ada yang pernah tahu sejarah turunnya dan pengumpulan Al-Quran? Belum. Belum ada yang tahu sama sekali. Tidak kan yang serba tahu. Terima kasih. Jadi berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Rizky Fadila. Saya mana Bella? Ya. Saya Taufik Hidayat. Saya Zara Dan saya yang terakhir. Yang terakhir saya lulus izin Mujudin. Ya. Lanjut. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau bertahap melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap atau mutawatir selama kurang lebih selama 23 tahun. Sebagian ulama membagi periode turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama, periode Mekah, yaitu surat-surat yang turun pada saat Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Disebut juga dengan ayat-ayat Makkiyah, berlangsung selama 12 tahun dan berjumlah 86 surat. Yang kedua, yaitu periode Madinah, dimulai sejak peristiwa hijrah hingga sesudah hijrah. Surat-surat yang diturunkan pada waktu itu disebut ayat-ayat Madaniyah dan berlangsung selama 10 tahun serta jumlahnya ada 28 surat. Ya. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sama-sama. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Di saat itu beliau sedang menyendiri di Gua Hira yang jaraknya kurang lebih 50 km dari Mekah. Di tengah kesendiriannya itu, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, lalu mendekat dan memeluk Rasulullah. Saat itu Rasulullah Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca," dengan gemetaran. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah ya Muhammad." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengatakan yang ketiga kalinya, "Bacalah ya Muhammad. Iqra." Lalu malaikat Jibril melanjutkan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah yang tidak berharga. Segumpal darah yang dibuang secara sia-sia. Bacalah. Dan Tuhankulah yang maha mulia. Tuhan Allah lah yang menciptakan kita menjadi mulia seperti ini dari segumpal darah yang tidak berharga. Lalu apakah kita akan bersombong? Lalu dalil yang ketiga, yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan dengan Al-Quran, dan dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling kita. Yang ayat yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pada malam yang disebut dengan malam Nuzulul Quran, yang bertepatan dengan 17 Ramadan. Yang dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah yang ayat setelah perintah berpuasa. Selanjutnya yaitu setelah turun wahyu pertama, dilanjutkan dengan wahyu kedua yang akan dijelaskan oleh saudari. Setelah peristiwa turunnya wahyu pertama, itu terdapat masa stagnan atau terhentinya wahyu untuk sementara. Kala itu Nabi Muhammad mengangkat wajahnya ke langit, kemudian melihat malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad ketakutan melihat malaikat Jibril dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau meminta Khadijah untuk selimutilah aku. Ketika sedang berselimut, malaikat Jibril menghampirinya untuk menyampaikan wahyu yang kedua. Nah, pada turunnya wahyu yang kedua itu barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima. Nah, wahyu kedua itu adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-2 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Artinya, wahai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Kemudian lanjut, wahyu yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini merupakan wahyu terakhir yang turun saat Nabi Muhammad SAW beserta umat muslim melaksanakan haji wada. Haji wada adalah haji terakhir Rasulullah SAW. Wahyu itu disampaikan ketika Nabi berada di Arafah saat melakukan wukuf. Ayatnya berbunyi, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ولا تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا في دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Quran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yakni yang pertama adalah pada masa Rasulullah. Yang kedua ini ada masa Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar. Terus yang selanjutnya Utsman. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a smile, go out and
Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran. Kenapa tidak sahabat yang lain? Salah seorang sahabat yang hafal Al-Quran sejak Rasulullah masih hidup. Terus yang kedua, Zaid termasuk salah seorang penulis wahyu yang diakui oleh Rasulullah, bahkan yang paling terkenal dan paling sering. Terus Zaid mempunyai kecerdasan dan sikap wara yang tinggi. Demikian pula akhlaknya yang mulia, agamanya yang kokoh dan bisa menjaga amanah. Terus yang terakhir adalah usianya yang masih muda. Nah, saya ingin tanya, apa manfaat atau hikmah diturunkan secara mutawatir? Karena saya ambil dari jurnal Pos. Maksudnya aku tidak berpikir sendiri. Karena pada saat itu keadaan masyarakat di Mekah itu belum semuanya Islam, belum semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perintah dan larangan diturunkan secara sekaligus, maka akan membuat masyarakat tersebut menjadi semakin jauh dengan Islam. Misalnya perintah untuk diharamkannya khamr, kan tidak secara langsung khamr itu haram, tetapi kan diturunkan pada wahyu terakhirnya. Di wahyu terakhirnya baru diperintahkan khamr itu haram. Turunannya secara bertahap, tujuannya seperti itu agar masyarakat Arab pada saat itu dapat menerima Islam secara keseluruhan. Jadi perlahan-lahan dikenalkan dulu tentang akidahnya, siapakah Allah itu, siapakah Rob yang sebenarnya harus disembah, dan siapakah yang berhak diimani. Baru diturunkanlah perintah-perintah untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan lain sebagainya. Lalu di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang saya bacakan artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membaca kelompok demi kelompok. Artinya agar memudahkan di dalam menghafal orang-orang musyrik. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada ini kan mau disangka takbir. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Limanya itu ke bagian lain Dagas, Kufah, Basrah, Mesir, Syam dan Yaman. Kan ada 5. Satunya yang di Madinah. Jadi Yamannya tadi belum masuk. Ya. Maksudnya tadi kan di PPT ada Al-Quran itu diturunkan dengan 2 cara. Yang pertama diturunkan secara sekaligus dan diturunkan secara mutawatir. Nah, yang saya tanyakan itu boleh dikasih penjelasan tentang diturunkan secara sekaligus. Soalnya yang saya pernah tahu itu ya Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, bukan sekaligus. Terima kasih. 3 Al-Quran secara sekaligus. Sekaligus sih maknanya Allah itu menurunkan Al-Quran itu langsung lengkap pada dikirim ke Baitul Izzah Dari baik. dari Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia pada malam bulan Ramadan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu turun langsung pada bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, karena pada waktu itu turunnya Al-Quran. Kemudian setelah di Baitul Izzah turun secara mutawatir, secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi pada waktu itu.
Terima kasih untuk sarannya Mas Oscar. Insya Allah kami perbaiki lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في قلبي غير الله الله